PKB relatif kuat di Jawa Timur, lumayan di Jawa Tengah. Tapi secara figur, Mas Anies yang punya potensi kompetitif elektoral, wakilnya, cawapresnya mestinya juga kontributif secara elektoral. Jangan sampai sebaliknya yang tadi saya ingin jawab, menjadi beban elektoral. Menurut Mas Hanta bagaimana? Ada potensi menjadi beban elektoral. Saya ingin katakan betul PKB adalah kendaraan yang seksi, tapi belum untuk sopirnya, drivernya ini yang saya kira menjadi catatan karena Pak Muhaimin secara elektabilitas data di Poltering Indonesia maupun lembaga survei lainnya sebagai capres itu tidak tinggi ya, kisarannya 1-2%. Tapi per hari ini kita tahu perkembangan ke depan. Kalau cawapres itu bisa jadi juga tidak terlalu tinggi, bisa hanya kisaran sekitar berapa ya, 4-5%. Nah, kalau mau membawa gerbong besar NU pun, NU itu tersebar pemilihnya di partai. Kalau kita perhatikan pemilih terbesar NU itu bukan di PKB, justru terasosiasi yang orang merasa NU itu kan sekitar 50%. 50% itu paling banyak pertama ke PD Perjuangan, kedua ke Gerindra karena ini bias elektabilitas juga, dan yang ketiga barulah ke PKB, baru ke Golkar dan sebagainya. Nah, dari sana kalau diturunkan lagi pemilih rasional dan pemilih psikologis juga banyak di NU. Ya. Artinya dia preferensinya belum tentu karena sama-sama NU. Pemilih sosiologis iya karena sama-sama NU. Yang ketiga, tokohnya jangan lupa di NU itu banyak, dia tersebar. Selain Pak Muhaimin, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Kofifa, ada Pak Sail Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU, ada Pak Gus Yahya. Ini orang-orang yang Mbak Yeni Wahid, Gus Durian, bahkan ada statement kalau nggak salah yang Cak Imin jadi cawapres justru mereka nggak pilih. Jadi bisa terbalik gini, mengurangi basis NU bisa. Kalau tidak hati-hati potensi ini tidak dijaga, dan kemudian saya kira kita juga tahu bahwa Pak Muhaimin juga tidak terlalu dekat hubungannya dengan struktural PBNU dengan Gus Yahya. Nah, kalau kita lihat dinamika, bahkan ketika diumumkan itu PBNU bikin konferensi pers juga. Sebenarnya kan tidak perlu kan. Nah, justru itu menunjukkan tidak mendukung sebenarnya. Siapapun yang berpasangan dengan Muhaimin akan kalah begitu kalau nggak salah narasinya. Bagaimana tuh? Nah, itu yang saya katakan tadi, justru ada plus minus betul. Kalau berpikir dari sisi berkembang, iya ada potensi membuat gerbong PKB dan sebagainya. Tapi dari sisi itu juga membuat potensi tadinya Mbak Yeni dan pengikutnya dekat dengan Mas Anies dengan begini ya menjaga jarak. Kemudian juga yang saya katakan tadi Gus Yahya dengan struktur PBNU dan seterusnya, bahkan ada konferensi pers. Sebenarnya kan tidak perlu konferensi pers kalau mendukung atau tidak dukung, itu menunjukkan signal saya kira ya begitu kondisinya, sehingga ada potensi Mas Anies mendapatkan limpahan, luberan potensi. Tinggal begini, kan ada pergi, kita yakin ada yang pergi kecewa tidak cocok. Tapi ada yang datang, tinggal yang lebih pergi dan datang ini lebih banyak mana. Karena Demokrat kan kecewa juga pergi. Kalau yang pergi 1 datang 2, Mas Anies elektabilitasnya akan naik. Tapi kalau sebaliknya 2 orang akan pergi dari pendukung Mas Anies, datang hanya 1 berarti ada potensi tergerus. Itu yang perlu diuji. Ditambah satu lagi, Mas Anies ini sebenarnya adalah membawa isu perubahan. Habitatnya Mas Anies Baswedan itu berada di PKS dan Partai Demokrat. AHY oke. Nah, kalau itu bergabung Anies, AHY, PKS dan Demokrat ditambah Nasdem setengah perubahan karena masih dalam pemerintahan, itu terkonsolidasi kekuatan perubahan. Nah, sekarang kekuatan perubahan saya tidak tahu ini yang untung siapa udah jelas ya. Ini tercerai-berai, terbelah, terpolarisasi kekuatan perubahan itu hari ini dengan bergabung dengan PKB. Nah, tantangannya adalah Mas Anies yang punya potensi elektabilitas, kita lihat ada Jawa Tengah, Jawa Timur potensi, tapi Mas Anies sekarang perlu adaptasi menuju ke fase normalisasi. Apakah betul bisa diterima oleh komunitas basis pendukung PKB yang kita tahu PKB yang lebih banyak NU, yang lebih cenderung pendukung Pak Jokowi, yang lebih cenderung puas dengan kinerja Jokowi. Di saat yang sama Mas Anies masih memegang tagline-nya, narasinya perubahan. Dan ini kan ada bentrok. Ini yang PR-nya, mungkin saya pekerjaan rumah yang sekedar mengingatkan.